Halo teman-teman, salam sepak bola. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Kembali kita akan berbicara tentang Liga Premier Inggris yang akan dimainkan oleh Manchester United. Kalau kemarin kita sudah berbicara membahas tentang Manchester City, Liverpool, dan Chelsea, tiga tim yang berada di papan atas yang sekarang terus saling mengincar untuk memimpin klasemen. Untuk saat ini, saya mengalihkan pembahasan ke Setan Merah, di mana pasukan Ralf Rangnick ini akan menuju ke Carrow Road, markas dari Norwich. Tim yang saat ini sedang kena turbulensi, terjun bebas, berada di peringkat paling buncit, urutan 20. Di mana Norwich ini bahaya sekali akan kembali ke divisi Championship jika tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan yang dilakukan oleh pelatih baru mereka, yaitu Dan Smith yang menggantikan posisi Daniel Farke. Karena Dan Smith ini pelatih yang dipecat juga dari Aston Villa dan digantikan oleh Stevie Gerrard. Dan sudah 4 pertandingan yang dipimpin oleh Dan Smith. Saya pikir oke lah ya. Ada 5 poin, hanya 1 kali kalah pekan lalu dari Spurs dengan 3-0. Tapi dia bisa menang melawan Southampton 2-1 dan ada 2 pertandingan berakhir imbang. Cukuplah ya bagi seorang Dan Smith. Ini juga harus diantisipasi oleh Ralf Rangnick. Bukan tidak mungkin pemain-pemain Norwich ini bangkit di saat mereka kedatangan tim besar seperti MU dan mereka termotivasi untuk bisa mencari poin, paling tidak 1 poin untuk hasil imbang atau mencuri kemenangan, karena ini juga di kandang mereka. Namun saya pikir dengan keadaan seperti ini dan permainan dari MU yang mulai bergairah kembali, sebelumnya mereka seperti kehilangan identitas permainan di saat ditangani oleh Ole Gunnar Solskjaer yang kemudian dipecat setelah kalah melawan Watford dengan 4-1 dan digantikan oleh Carrick. Jadi sekarang kedatangan dari seorang Rangnick ini menumbuhkan rasa percaya diri dari manajemen dan semua pemain yang berlomba-lomba untuk bermain memperlihatkan penampilan terbaik ketika melawan Crystal Palace. Fred yang selama ini dibully ya karena seakan-akan menjadi pemain kesayangan dari Ole, terus dimainkan padahal pemain dia tidak sebagus ketika di Donetsk ya, tetapi ketika melakoni laga debut bersama dengan Rangnick, dia mencetak gol tunggal di menit ke-77 ya ke gawang Palace. Ronaldo yang selama ini agak malas-malas bermain ya, tidak banyak mengejar lawan, tetapi dengan Rangnick yang harus mempressing lawan, Ronaldo tuh bermain bergerak terus, berlari, dan ini suatu peningkatan yang diinginkan oleh Rangnick. Semua pemain tampil oke lah. Bukan dari kita lihat dari hasil kemenangan mereka cuma 1-0, tapi ada perubahan-perubahan yang baik ya. Bahwa mereka sekarang ingin bermain dengan sepak bola attacking football atau gegen pressingnya ala Rangnick. Itu yang akan dibawa ke Norwich pasti dengan pola yang unik sebagaimana dilakukan di Leipzig 4-2-2-2 ini akan berkembang dengan baik ya. Pasti varian di lapangan juga bisa berubah. Bisa itu terjadi dengan 4-1-4-1, bisa saja. Tapi 4-2-2-2 ini yang menarik. Di belakang pasti di bawah Mister sudah pasti De Gea. Kemudian di kanan ada Diogo Dalot. Dia pasti menyisihkan Wan-Bissaka. Apalagi Wan-Bissaka tidak begitu fit ya. Akan tersingkir. Kalaupun ada di bangku cadangan tetap Dalot yang akan dimainkan karena Rangnick terkesan dengan pemain ini saat melawan Palace. Nah di kiri ini siapa di antara Luke Shaw atau Alex Telles? Alex Telles tampil juga oke melawan Palace, tapi Luke Shaw sudah pulih kembali, segar kembali dan dimainkan melawan Young Boys. Tidak begitu bagus sih kalau kita bisa lihat penampilan dari Luke Shaw melawan Young Boys. Namun semua tergantung dari Rangnick memilih Luke Shaw lebih dulu atau Alex Telles. Kalau saya Alex Telles mainnya aja dulu. Kemudian Lindelof dan Maguire ini tidak tergantikan. Pasti akan dimainkan sebagai bek tengah. 2 yang di depan sebagai gelandang yang lebih bertahan. Double pivotnya pasti Fred dan McTominay. 2 pemain lagi yang ada di depan yang bermain sebagai pemain nomor punggung 10 itu akan dijalankan oleh Bruno Fernandes dan Jadon Sancho. 2 lagi yang ada di depan. Nah ini pasti satu menjadi milik dari CR7. Satu lagi mungkin saja Greenwood yang tampil bagus melawan Young Boys yang mencetak gol bisa dimainkan. Tapi di sana juga ada Marcus Rashford yang tidak begitu mengesankan ya. Tetapi semua juga datang daripada seorang pelatih Ralf Rangnick, siapa yang akan dia pilih. Kalau tentunya melawan Palace pasti Rashford akan dimainkan. Kalau mengacu dalam melawan Young Boys yang berakhir 5-1,
itu Greenwood. Siapapun yang akan dimainkan. Karena tujuan bagi Rangnick adalah menang. 3 poin itu. Itu yang harus dikejar. Karena mereka harus naik untuk bisa membuka harapan mereka tampil di Liga Champions musim depan. Jadi dengan pola demikian, ini yang akan kita nantikan. Ya. Model cara bermain bagaimana? Apakah jauh lebih bagus ketika mereka menghadapi Palace? Mumpung sekarang ketemu dengan tim yang sedang tidak bagus. Dalam penampilan mereka sedang goyah seperti Norwich. Tapi harus diantisipasi juga bahwa Norwich bisa aja ya, kemudian bermain dalam tanda kutip kesetanan di saat mereka menghadapi MU. Namun MU bisa menang 8 dari 10 pertemuan terakhir itu dimenangkan oleh MU. Bahkan 3 pertandingan terakhir itu milik MU. MU selalu menang. Makanya presentasinya kemenangan ada di MU. Tinggal bagaimana respon dari Dan Smith sebagai pelatih untuk bisa menghadapi pola cara main gegenpressingnya ala Rangnick. Jadi kita akan nantikan itu. Saya sudah katakan bahwa Rangnick ini melakoni laga tandang pertama dia harus menang. Harus mengikuti apa yang dilakukan oleh David Moyes, Van Gaal, Jose Mourinho dan Ole yang melakoni itu dengan baik di laga kandang pertama mereka. Ya. Kemudian Norwich. Itu kalau bisa saya katakan mereka diambang terdegradasi dalam musim ini, walaupun mereka sudah mendatangkan Dan Smith, ya, mereka harus bisa membeli pemain-pemain bagus di musim dingin. Tetapi apakah mereka juga punya uang yang cukup untuk bisa menambal berbagai macam kekurangan yang ada di semua lini? Ini yang kita akan lihat ya. Karena dengan kebobolan 31 gol, pasti lini belakang ini bermasalah. Apalagi kalau Dan Smith ini yang terbiasa bermain mulai dengan 3 back. Ya. 3 back di belakang, di depan penjaga gawang Tim Krul. Kalau menghadapi MU, ini bahaya. Ini bisa jebol habis oleh MU. Makanya saya katakan bisa ada pembantaian di sini. Dan Smith akan bermain dengan Hanley, Gibson, dan Ozan Kabak. Ya, kalau 3 ini 3. Kalau 4 mungkin Aarons yang akan ditaruh di kanan. Tapi kalau dengan 3, 5, 1-1 yang akan dikembangkan oleh Dan Smith saat menjamu MU, pasti di tengah akan menumpuk 5 pemain ya. Bisa aja Aarons didorong untuk bisa bermain lebih ke depan bersama dengan Lucas Ruud di sana, ada Matthias Norman yang mulai kembali setelah cedera panggul, dia bisa ditempatkan di sana juga. McLean, Billy Gilmore juga akan bersama-sama untuk bermain di posisi gelandang ini. Alternatif lain juga masih ada Joshua Sargent yang bisa ditampilkan Dan Smith. Nah, dengan posisi 1-1 pasti yang paling depan adalah ada Timo Pukki yang akan ada striker mereka. Di belakang Timo itu ada Todd Cantwell, pemain yang baru terbebas juga dari COVID. Siapa tahu dia akan langsung dimainkan untuk berdiri di belakang Timo Pukki. Jadi itulah dengan 3, 5, 1-1. Nah, pola ini kalau dikembangkan bermain dengan MU, ini disukai oleh MU. Berarti MU akan masuk cepat dari 2 sisi sayap. Ya, untuk ini bagaimana Greenwood kalau dimainkan lebih awal atau Rashford ini akan dimanfaatkan dengan baik. Juga kecepatan dari Diego Dalot untuk selalu ada di sana. Atau di kiri tergantung apakah Luke Shaw atau Alex Telles, ini pasti akan banyak untuk bisa menekan dan memberikan crossing-crossing kepada Cristiano Ronaldo. Saya pikir ini menguntungkan kalau Dan Smith melepaskan pola demikian ya, karena kita lihat dalam 4 pertandingan terakhir pola ini yang selalu coba dikembangkan oleh Dan Smith. Berani memang, dan itu beresiko ketika mereka harus kalah menghadapi Spurs. Tapi mungkin motivasinya akan lain ketika mereka menjamu MU. Tapi dengan 3 back saya tidak yakin. Makanya mereka kebobolan sampai 31 saat ini. Harus ada perubahan sebenarnya. Bermain dengan 4 back sebenarnya jauh lebih bagus. Karena kan di lapangan itu perkembangan mereka bisa aja dengan 3 back. Itu saya katakan tadi, Aarons bisa turun ke belakang, bisa menjadikan 4 back. Jadi 4-4-1-1. Ini lebih baik. Keseimbangan ada. Tapi kalau berani dengan mungkin ingin mencari kemenangan ya, atau ingin memblok lini tengah dari MU untuk tidak bisa naik ya. Entah itu Fred, Mitominay di sana, Bruno Fernandes, Jadon Sancho untuk bisa mengunci di sini agar bola tidak sampai ke depan kepada CR7. Itu juga mungkin suatu taktik dan strategi yang akan dimainkan oleh
Dan Smith. Pasti Norwich akan lebih banyak bertahan dan mengembangkan permainan dengan counter attack mereka. Itu satu-satunya jalan. Kalau mereka bermain juga lebih terbuka, ini celaka buat mereka. Itu akan pembantaian yang akan terjadi. Gol akan di atas 2. Ya, kalau mereka ingin bertahan betul total, bahkan mungkin parkir bus, ini memungkinkan bisa mendapatkan 1 poin. Namun ini saya pikir akan berat. Karena MU sedang memburu 3 poin yang paling penting, yang krusial buat mereka. Di saat menghadapi, mumpung di sana ada Norwich ya. Tidak boleh menganggap remeh memang. Karena bisa saja terpeleset. Kalau terpeleset ini bahaya. Posisi dari Rangnick pun akan dibully juga. Karena MU kalah dari tim yang berada di peringkat buncit. Ini bisa menjadi bulan-bulanan juga. Walaupun sebenarnya ini baru pertandingan kedua di IPL bagi Rangnick. Atau pertandingan ketiga di semua kompetisi. Kalau digabung dengan laga melawan Young Boys yang berakhir imbang. Jadi tetap harus hati-hati. Harus waspada MU untuk menghadapi tim seperti Norwich yang ada di bawah. Karena saya katakan motivasi mereka ini kuat untuk bisa menjamu MU. Tidak mungkin Norwich itu bermain yang penting mereka bisa imbang saja, oke. Tapi mereka akan berusaha untuk mencuri gol. Timo Pukki, Kenwell yang ada di depan pasti akan mencari celah yang baik untuk bisa membuat gol. Karena gol mereka itu sangat penting. Tapi saya agak ragu. Ya. Sekali lagi saya agak ragu karena mereka baru dengan 8 kali mencetak gol akan sulit. Kita lihat bahwa Lindelof dan Maguire juga sudah makin kompak, makin solid di belakang. Maguire bertarung habis-habisan melawan Palace, walaupun kepalanya harus berbenturan dan harus mendapat pertolongan. Ya. Harus diforban kepalanya, tapi dia bertarung terus. Nah ini yang diinginkan, bahwa jangan sampai lagi Maguire ini jadi bulan-bulanan juga. Ya anggap sebagai badut lah untuk menjadi lawak lah, tapi itu sudah lewat. Sekarang dia dengan Rangnick, dia akan menjadi seorang benteng pertahanan yang paling kokoh bagi MU. Kita akan lihat bagaimana daya serangan, daya dobrak dari MU ketika bermain dengan 4-2-2-2 ala Rangnick, dan varian apa yang akan berkembang di lapangan. Kita akan tunggu itu. Mereka mampukah bisa mencetak di atas 2 gol? Atau bahkan akan terjadi kejutan di Carrow Road? Saya katakan ini kecil sekali, tapi bisa saja, karena kan semua bisa terjadi di lapangan. Namun persentase kemenangan tetap ada di MU. Kita nantikan pertarungan nantinya di Minggu pagi waktu Indonesia bagian Barat antara Norwich yang berada di juru kunci menghadapi MU yang mengincar kemenangan ke-8 mereka pada musim ini bersama dengan Ralf Rangnick. Sampai jumpa. Ciao ragazzi.